kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu. Salam sejahtera dan salam sehat tentunya. Siap. Mungkin pada pagi hari ini saya coba melanjutkan materi yang harus saya sampaikan. Pagi ini, insya Allah, saya akan sampaikan 2 materi sampai jam 10.30 yang mudah-mudahan selesai. Siap, Pak. Mungkin, Mas. Ya, sedang loading. Sudah terlihat, Pak. Ini terkait melaksanakan, Pak, ya. Oke, Ya, melaksanakan pelatihan simulasi dan tanggap darurat. Modul 6. Ya, oke. Setelah kita membuat saran, kemudian kita membuat program, salah satunya program pelatihan yang kemarin juga disinggung kembali oleh Pak Agung. Salah satunya adalah program simulasi tanggap darurat. Jadi memang setiap bangunan umum itu ada suatu organisasi yang menangani keadaan darurat. Jadi kalau di tempat Bapak dan Ibu itu kantornya itu bersifat umum, artinya dikunjungi orang setiap hari dari luar begitu ya. Ada kegiatan di dalamnya yang melibatkan juga tamu-tamu dari luar, itu harus ada organisasi di tempat kantor Bapak Ibu itu untuk organisasi tanggap darurat. Ya. Masuk ke program, salah satu program di pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Itu kalau misalnya di kantor ada organisasinya, kalau di proyek berarti proyek yang akan mulai di program awalnya, di dokumen kontrak atau di penerapan SMKK-nya ada program pelatihan tanggap darurat. Berarti kalau ada program pelatihan tanggap darurat di kontraktornya harus ada struktur organisasi untuk tim tanggap darurat. Nah, kalau di Permen 10 ya, di Permen 10 ini masuknya ke UKK. Ya, jadi kalau kita lihat di Permen 10 ini ada di Permen 10 ini ada organisasi yang disebut dengan UKK. Di penerapan SMKK ini, nama struktur organisasinya ini adalah UKK, adalah Unit Keselamatan Konstruksi. UKK. Nah, di dalam UKK inilah nanti ada bagian untuk tim tanggap darurat. Ya. Tim tanggap darurat. Atau Emergency Response Team. Ya. Jadi ada masuk ke unit keselamatan konstruksi. Nah, berarti nanti di struktur organisasi para kontraktor ini wajib sifatnya. Menurut Permen 10, ya, Permen PUPR. Jadi setiap penyedia jasa harus ada namanya unit keselamatan konstruksi. Ya. Kalau proyeknya kecil, resikonya kecil, begitu ya. Pimpinan UKK ini akan dipimpin oleh project manager yang di lapangan. Ya. Tapi kalau proyeknya dengan resiko besar, pimpinannya ini masuk ke kantor pusat. Jadi di kantor pusat ada direktur HSE, kantor pusat. Jadi ini langsung ngelink ke atas, ke kantor pusat. Tapi kalau proyeknya
sedang, tapi bisa ditangani di lapangan. Ya. Nah, di UKK ini salah satunya adalah adanya tim tanggap darurat. Jadi program kita berarti kalau ada pelatihan, simulasi, misalnya penyedia jasa atau kontraktor membuat pelatihan simulasi, kita cek lagi. Ini siapa ngelatihnya, siapa yang nanganinya, berarti cek di struktur organisasi, dibikin nggak di situ tim tanggap darurat. Kalau nggak ada di struktur organisasinya, berarti ada kekurangan di dokumen dari kontraktor itu, karena dia bikin pelatihan simulasi, tapi kok nggak ada tim tanggap daruratnya. Ya, nanti siapa ngelatih, siapa yang ngatur, gitu ya, siapa yang bikin rencana pelatihannya, siapa yang memeriksa sarana prasarana untuk pelatihannya, gitu ya. Jadi bisa dikembalikan ke penyedia jasa, berarti ada dokumen yang kurang struktur organisasi. Di Permen 10 ini kenapa harus ada? Karena di situ tercantum juga yang namanya operasi keselamatan konstruksi. Nah, salah satunya untuk mengatasi itu adalah adanya persiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat. Ya. Jadi nanti penyedia jasa juga diminta untuk menyiapkan atau menyusun SOP prosedur tanggap darurat. Ini siapa yang bikin? Ya kan, SOP-nya. Berarti kalau yang bikin ini ada ini, dimintakan ini berarti ada timnya, ya kan? Ada timnya yang buat tim tanggap darurat, ya. Yang buat prosedurnya, prosedur tanggap darurat bagaimana, ya. Jadi dia harus bikin salah satunya buat SOP tadi. Ya. Kemudian di tanggap darurat ini juga ada 2 prosedur yang harus dibuat apabila melaksanakan suatu pekerjaan. Satu ada prosedur atau petunjuk kerja tanggap darurat. Kemudian kedua prosedur atau petunjuk kerja penyelidikan insiden apabila terjadi kecelakaan. Jadi insiden ini yang disebut dengan insiden adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan kecelakaan. Ya. Dapat menimbulkan kecelakaan. Jadi insiden ini belum tentu terjadi kecelakaan. Ya. Jadi insiden ini bisa aja dia sifatnya nermis gitu. Nah, sifatnya nermis. Hampir gitu ya. Jadi dia bisa saja hampir, tapi kalau sudah terjadi kecelakaan, ya, itu sudah terjadi ada menimpa seseorang ataupun ada kerusakan yang terjadi, baru sebutnya terjadi kecelakaan. Kalau nermis kan hampir, ya, hampir terjadi. Misalnya ada orang lagi jalan di pinggir proyek, tiba-tiba ada kendaraan mobil yang mobilisasi, ya, lewat di sebelahnya dengan kecepatan yang cukup tinggi, ataupun dia mungkin pekerja jalan itu tidak memperhatikan ada mobil di belakangnya mau lewat ke sebelahnya, dia hampir terpeleset, tapi hampir keserempet, tapi dia langsung menghindar, bisa menghindar begitu. Nah, itu nermis. Nah, itu disebut juga insiden. Itu harus diteliti juga, diselidiki. Kenapa dia bisa hampir keserempet? Oh, berarti mungkin penanggulangannya, pengendaliannya harus kita pisahkan nih jalur jalan pekerja sama jalur mobilisasi kendaraan. Jadi bisa saja dibuatkan pagar pembatas, ya, dibuatkan pagar pembatas antara yang jalan dengan kendaraan. Jadi ada SOP-nya untuk tanggap darurat dan SOP untuk penyelidikan insiden. Ya. Ini yang buat siapa? Yang buat kontraktor. Ya. Kemudian ini di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ada disebutkan beberapa definisi. Ya. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam. Ya. Kalau kita lihat faktor alam dan faktor non alam, jadi bisa saja force major itu, ya, maksudnya bencana. Non alam itu misalnya gangguan, ya, gangguan terhadap dari
dari manusia, dari masyarakat sekitarnya, lingkungan gitu ya, itu bisa disebut dengan bencana. Kalau bencana alam tadi ya tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan gitu, nah itu bencana alam. Nah, yang disebut dengan posisi tanggap darurat itu bukan darurat di sini, bukan untuk bencana alam, ya, bukan kalau gimana kalau terjadi tsunami. Jadi yang namanya tanggap yang darurat itu kalau di proyek bukan hanya sekedar bencana alam, ya. Ada juga bencana non alam dan bencana sosial, gitu ya. Dia tidak hanya menangani masalah bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meletus, gunung meletus atau gempa bumi dan lain-lain. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 2007 ini juga ya, dikatakan bahwa kegiatan pencegahan bencana ini ya atau kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat ini ya, itu diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat, kemudian material, benda, bahan, sumber daya manusia yang ada di lapangan. Jadi diharapkan adanya kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, kemudian diberikan adanya peringatan dini gitu ya. Itu diharapkan bisa mengurangi risiko bencana. Ini juga beberapa definisi. Nah, salah satunya di definisi ini adalah adanya organisasi tim darurat. Sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih sebagai pelaksana penanggulangan keadaan darurat. Nah, kalau di Permen 10 tadi yang saya katakan itu masih di bawah tanggungan dari UKK, Unit Keselamatan Konstruksi, gitu ya. Ini keselamatan konstruksi. Jadi ini semuanya ya. Ini masuk ke tanggung jawab dari UKK. Ya. Saya lewatkan yang atas, yang bawah langsung di sini juga dikatakan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat bencana untuk menanggulangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Nah, ini ada beberapa kalimat di sana, ya. Berarti nanti di tim tanggap darurat atau di UKK itu ada yang bagian untuk penyelamatan. Ya. Jadi ada yang evakuasi. Jadi ada tim evakuasi. Gitu ya. Berarti ada tim evakuasi. Kemudian ada tim evakuasi untuk harta benda. Artinya dalam tanggap darurat ini, tim evakuasi ini bukan hanya manusianya, tapi juga aset. Aset yang bisa diselamatkan. Jadi tidak hanya manusianya, tapi juga aset. Ya. Dokumen-dokumen mungkin yang penting yang bisa dibawa, selamatkan. Gitu, ya. Jadi tidak hanya manusianya. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, berarti nanti ada tim lagi, ya. Tim kesehatan. Tim kesehatan ini yang memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, yang macam ya, pemulihan, gitu. Ini ada evakuasi, keselamatan. Kemudian nanti ada yang tim humas. Tim humas ini kalau ada terjadi suatu bencana kan pasti banyak orang yang pengen tahu, banyak yang ingin tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, tim humas adalah nanti yang bagian memberikan informasi. Jadi satu pintu informasi lewat humas. Untuk krisis komunikasi, Pak ya? Iya, untuk komunikasinya. Ya, jangan sampai nanti macam-macam orang semua ngomong berbeda-beda.
informasi bisa salah gitu ya kan. Ya. Kemudian ada tim keamanan. Ya. Tim keamanan juga memberikan perlindungan, jangan sampai orang luar pengen tahu masuk melihat malah dia tertimpa kecelakaan lagi. Gitu, ya. Jadi ada beberapa tim di tanggap darurat ini yang bisa bekerja sesuai dengan definisi ini. Ya. Oke, ini mungkin sudah jelas ya pertujuan dengan perlindungan. Tadi yang saya katakan manusianya aset, kemudian juga melindungi publik. Ya. Kemudian juga adanya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Nah, ini berarti sebelum proyek itu mulai, sebelum proyek mulai berarti harus ada timnya sudah terbentuk. Jadi ini harus ada timnya sebelum proyek mulai. Jadi sudah ada tim. Pertama bentuk tim tanggap darurat. Nanti tim ini akan membuat rencana. Kalau belum ada timnya, siapa membuat rencana penanggulangan bencana? Ya kan? Kemudian nanti dia dalam rencana ini tentunya ada koordinasi, ya. Kemudian nanti ada persiapan sarana prasarana, sarpasnya, gitu kan. Kemudian dia mungkin juga ada kontrolnya, kontrol ke lapangan, gitu, melihat apakah sarana prasarananya itu siap atau ready to use, gitu. Jika bila terjadi suatu kejadian yang bersifat darurat, ya. Jadi misalnya ada orang jatuh di atas, gitu. Tandunya siap nggak? Jangan-jangan tandunya juga udah naruhnya di mana, nggak bisa dipakai atau gitu ya. Terus siapa yang bawa gotongnya? Nggak ada orangnya lagi gitu ya. Jadi ini direncana ya, kemudian sarana prasarananya disiapkan, dilakukan pengontrolan atau inspeksi terhadap sarana prasarana. Nah, kemudian nanti terakhirnya ada pelatihan atau simulasi gitu ya. Simulasi penanggulangan tanggap darurat. Ya. Nah ini untuk tim membuat rencana, ada sarana prasarana, kemudian ada kontrol, ada simulasi, kan butuh biaya pasti, ya kan? Sarana prasarananya apa yang harus disiapkan tadi ya, dari ruang klinik, obat-obat P3K, terus ruang tempat meriksanya, ya, tandunya, kalau ada ambulannya, gitu ya. Kemudian peralatan-peralatan pendukung yang lain, APD gitu yang. Jadi kan ini ada biaya. Nah, ini dihitung nih. Penyedia jasa hitung di RKK tadi. Nanti ya di rencana keselamatan konstruksi dihitung buat keadaan tanggap darurat ini berapa biayanya. Jangan sampai nggak dihitung lagi. Ya. Jadi mulai dari sarana, program yang kita buat itu Bapak Ibu sebagai penyedia jasa itu. Nah, kalau di Pokja ya PPK ya mulai sekarang harus ada itu dana untuk penerapan SMKK. Dan sekali lagi kalau nggak salah juga kemarin ada pertanyaan berapa rupiah misalnya, tidak menggunakan persen ya, tidak menggunakan persen, tapi harus dihitung ya. Gitu. Poinnya sekarang dihitung, silakan dihitung. Jadi PPK juga makanya perlu juga dia orang K3, Bapak Ibu ngikut ini gitu kan, bisa membantu PPK coba menghitung RKK gitu ya. Sesuai dengan ikutin aja di contoh ada di Permen 10 ya, di Permen 10 itu ya. Nah, nanti besok kita buka nih Permen 10 2021. Form-formnya ada semua di sana ya. Form-formnya sudah lengkap. Sama dikasih contoh segala malah ya, untuk gedung, untuk pekerjaan SDA, untuk pekerjaan jalan, jembatan, dan contoh. Ya. Jadi harus ada hitungannya ya, sehingga PPK mengeluarkan dana penerapan SMKK itu real gitu, artinya kontraktor yang ditemu kontraktor bisa nyambung nilainya gitu ya, jangan sampai nanti PPK menghitungnya kecil gitu, kontraktor menghitungnya besar, tidak ketemu gitu ya.
atau jadi biaya proyeknya jadi bengkak ataupun biaya proyeknya untuk SMPK jadi kecil. Nah itu kan ketemu bisa saja jadi PPK tidak menghitungnya secara detail ya. Nah Pokja kalau tidak ada hitungan penerapan SMKK itu punya hak, punya kewajiban mengembalikan dokumen sebelum ditenderkan, kembalikan ke PPK. Pak ini tolong dihitung lagi biaya penerapan SMKK-nya gitu ya. Ada pada saat dilihat sama Pokja kok penerapan SMKK-nya nggak detail, bisa dikembalikan aja ke PPK gitu. Kan kalau Pokja yang sudah mengerti mengenai RKK itu kan dia akan bisa melihat item-itemnya. Kok ini nggak dihitung bangunan 5 lantai, tapi kok misalnya full body harness-nya untuk bekerja di ketinggiannya cuma ada 5 biji gitu. Nggak mungkin, pekerjaannya kan banyak yang kerja di bagian di atas gitu ya. Kok cuma dibelinya full body harness 5 biji. Nah itu bisa dikembalikan, Pak ini kurang Pak full body harness-nya. Kita bayangkan aja dalam satu lantai berapa orang yang bekerja, berapa orang yang butuh full body harness kan gitu. Kenapa cuma dihitung 5 Pak gitu ya. Jadi bisa dikembalikan dulu, diperbaiki sehingga wajar gitu ya harga untuk penerapan SMKK ya. Kemudian tujuannya ya dari aspek kemanusiaan ini mencegah, membatasi jatuhnya korban ya, pasti ya. Kemudian mengungsikan berarti harus ada yang tadi evakuasi ya. Mencegah, membatasinya dengan adanya simulasi, latihan, terus komunikasi mengenai keadaan darurat segala macam. Identifikasi bahaya apa saja yang terjadi gitu itu dikomunikasikan, mudah-mudahan bisa mencegah dan membatasi korban ya. Kemudian mengungsikan tadi evakuasi, menolong memberikan pengobatan berarti ada P3K pada orang yang terluka dan lain-lain. Nah ini berarti nanti di tanggap darurat ada satu lagi tim P3K gitu, ya kan? Yang memberikan pertolongan pertama ya ini di sini kan memberikan pengobatan. Berarti ada tim P3K. Nah, P3K ini siapa? Biasanya di proyek cuma ada perawat satu, ataupun kalau dokter jarang banget ada dokter, kadang-kadang ini perawat aja. Iya. Ya kan gitu Kebanyakan ya. perawat aja Pak yang stay. Perawat ya, atau anak-anak yang sekolah di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, gitu ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat biasanya dimasukkan di klinik ini, ya kan. Nah, dia nggak tahu mengenai masalah proyek, dibantu sama pelaksana yang sudah tahu masalah proyek biasanya kadang-kadang gitu. Nah, sehingga ini kan harus latihan P3K